Nah, menurut teman-teman, apa sih makna dari kurban? Dari sudut pandang Yahudi, dari sudut pandang Kristen, dan juga dari sudut pandang Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama dengan saya, Luis. Kita akan belajar lagi Alkitab ya. Kali ini saya akan bahas satu bahasan yang sangat-sangat sederhana. Jadi silakan teman-teman semuanya mengikuti sampai akhir untuk kita belajar ini dengan baik mengenai kurban. Nah, menurut teman-teman, apa sih makna dari kurban? Dari sudut pandang Yahudi, dari sudut pandang Kristen, dan juga dari sudut pandang Islam. Dan terutama kita akan soroti mengenai hal ini, mengenai kurban, dan juga siapa sebenarnya yang dikurbankan. Kan? Ya, ini yang akan kita bahas yang pertama, yaitu kurban. Nah, mengenai kurban sendiri, teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai kurban, fungsinya apa sih? Ini kan ada di dalam agama Yahudi, oke ya? Ada dalam agama Yahudi. Pertama, Yahudi. Kemudian juga ada di dalam agama Kristen. Kita urutkan secara kronologi ya. Dan juga yang ketiga jelas ini ada di dalam agama Islam. Benar kan? Nah, di ketika agama ini sama-sama ada konsep tentang kurban. Oke. Kalau mengenai kurban Yahudi dan Kristen dan Islam ini, kita tahu bahwa dalam agama Yahudi, kurban itu berbicara mengenai penyelamatan. Jadi kayak gini, sama sebenarnya kalau dalam konsep Kristen juga begitu ya, dalam PL itu. Jadi kalau misalnya gini, ada satu orang ini dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Ya, katakanlah dia dosa, mungkin dosa berzina, dosa yang lain-lain, dan masih banyak hal lagi ya. Ketika dia berdosa, maka seorang yang berdosa pasti akan dihukum, yaitu hukuman adalah maut. Benar kan? Hukumannya adalah maut. Oke, kalau dihukum maut berarti dia harus mati. Tetapi seseorang ini bisa selamat dari kematian jika dia memberikan kurban binatang. Anggap aja ini domba lah ya, ini bulunya. Nah, ketika manusia ini yang harusnya dia mati, tapi kematian manusia ini digantikan oleh binatang ini, dan yang dibunuh adalah domba ini, maka manusia yang harusnya mati ini dia nggak jadi mati. Tapi digantikan kematiannya oleh domba ini. Ini konsep kurban dalam agama Yahudi dan juga tentunya di dalam agama Kristen. Oke, kita akan coba untuk melihat ya di bagian ini ya. Perhatikan, di Kejadian 3:21 dikatakan dan Tuhan Allah, perhatikan nih, membuat pakaian ya, dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Adam also ini and to his wife, Adam dan Hawa ini yang sudah berbuat dosa, maka mereka ketahuan telanjang dan mereka ini harus sebenarnya adalah mati. Tetapi Tuhan gantikan kematian mereka dengan kulit binatang, yang artinya binatang yang dibunuh, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa sehingga mereka tidak jadi mati. Mengerti sini? Jadi ada pengorbanan dari binatang ini yang membuat pada akhirnya Adam dan Hawa nggak mati. Saya lanjutkan lagi. Dalam kitab Ayub, pasal 1 ayat yang kelima, jadi ini Ayub nih. Dia Ayub punya anak banyak. Ya, banyak nih. Anggap aja ini manusia banyak. Anaknya ini berbuat dosa semua. Anaknya berbuat dosa karena berpesta dan lain-lain. Dan ketika Ayub ini punya anak berdosa, maka dosanya ini Ayub ingin dosa dari anak-anaknya diampuni dengan cara apa? Dia memberikan kurban binatang. Dari kurban binatang di sini, maka anak-anak Ayub akan diampuni dosanya. Ini konsep yang memang pengorbanan yang ada sejak zaman Yahudi, sejak zaman Israel. Maka dikatakan ya, setiap kali apabila hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Nah, perhatikan ini besoknya ya.
Jadi ketika ada pesta nih, Ayub bangun lalu mempersembahkan apa? Kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati, demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub itu dia selalu melakukan ini. Jadi ketika anak dari Ayub dia berbuat dosa, nah dia berbuat dosa, maka akan mengorbankan binatang. Dari korban binatang di sini, maka kematian digantikan binatang ini, dan kemudian orang ini, anak-anak Ayub akan hidup. Oke, paham ya? Jadi sampai sini kita tahu bahwa agama Yahudi dan juga agama Kristen itu sama-sama memegang konsep pengorbanan ini. Yahudi, Kristen. Itu sama, yaitu konsep pengorbanannya itu adalah untuk penghapusan dosa. Nah, kalau dalam Islam sendiri ya sebenarnya mirip-mirip juga sih. Dalam Islam itu kan seseorang yang kurban maka dapat pahala. Ketika dapat pahala, maka seseorang itu akan diampuni dosanya. Benar nggak? Benar nggak? Iya kan? Nah, tapi persoalannya sampai sini kalau teman-teman tahu, mereka itu selalu meremehkan pengorbanan Kristus kan. Jadi bilang, masa dosa manusia ditanggung sama Yesus yang adalah manusia ataupun Tuhan dan lain-lain. Mereka nggak terima pengorbanan Kristus, tapi mereka terima pengorbanan binatang yang membuat pada akhirnya mereka itu diampuni dosanya melalui pahala pengorbanan gitu. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Bagaimana konsep Islam dan juga Yahudi dan Kristen memang sedikit berbeda. Memang berbeda. Tapi Yahudi dan Kristen ini sama-sama pengorbanan adalah untuk menghapus dosa manusia. Ya, tapi begini. Kalau Islam, itu yang dikurbankan adalah sampai sekarang itu binatang. Benar kan? Kurban sapi dan lain-lain. Yahudi pun sama, teman-teman. Yahudi dan Islam ada kesamaan, yaitu mengorbankan binatang sampai detik ini. Ini sama. Yang membedakan sebenarnya adalah dalam Kristen, pengorbanan binatang ini sudah digenapi. Digenapi dalam siapa? Di dalam penyalipan Kristus Yesus. Kurban. Nah, kurban ini sementara setiap tahun harus dikorbankan. Tetapi Yesus ini enggak. Dalam Kristen satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus hanya mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Coba kita akan cek. Dalam kitab Ibrani sendiri ya, pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Jadi perhatikan ini yang saya lihat. Setiap tahun terus-menerus dan bukan hakikat dari keselamatan, jadi hanya bayangan. Perhatikan. Saya akan coba jelaskan ini ya. Apa maksud dari hanya bayangan? Jadi gini, ini PL. Itu kan ada konsep kurban ya. Ada kurban binatang. Jadi kurban binatang ini menghapus dosa manusia. Binatang. Tapi ini dilakukan setiap tahun, bahkan ada yang setiap hari dikurbankan untuk hapus dosa. Diulang-ulang terus. Tetapi ini nggak sempurna. Ini bahkan yang dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Ishak, dilakukan oleh Musa. Ini yang dilakukan oleh mereka dalam PM.
Bahkan dilakukan sampai sekarang ya oleh orang Islam dalam kurban memperingati kejadian Abraham ini kan, mempersembahkan menurut mereka Ismail padahal Ishak. Tapi ini setiap tahun dilakukan. Tetapi dalam Kristen, di dalam PB, Yesus mengorbankan dirinya dalam kayu salib itu satu kali untuk selamanya. Selamanya. Paham sampai sini? Paham? Kita akan lihat lagi ya, kita ulang lagi belakang. Nah, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Kalau sempurna persembahan binatang tadi pasti nggak mengorbankan lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ada pengorbanan sekali untuk selama-lamanya, nggak perlu tiap tahun. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi pengorbanannya itu hanya sementara. Perhatikan ya. Sementara. Tidak kekal. Tidak sekali untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pengorbanan binatang yang dilakukan setiap tahun itu hanya sementara. Itu bukan penyempurnaan. Kenapa orang Yahudi masih melakukan itu dan orang Islam masih mengikuti orang Yahudi melakukan itu terus-menerus? Karena mereka belum mendapatkan kesempurnaan seperti yang mereka dapatkan harusnya melalui Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen saat ini. Itu saja jawabannya. Mari kita cek di ayat selanjutnya. Karena itu ketika ia di sini siapa? Ia di sini ya Yesus. Ketika ia atau Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Siapa ini? Ya Yesus yang disediakan tubuh. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Saya siapa ini? Yesus. Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi gak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Ya karena nggak sempurna. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan. Maksudnya apa ini? Korban binatang yang tadi lembu, sapi, dan ini sudah dihapuskan guys. Sudah dihapuskan. Paham ya? Nah, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Perhatian, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, 10 ini jelas nih. Ya, perhatikan baik-baik, buka Alkitabnya, perhatikan baik-baik, buka Alkitabnya. Satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau yang sebelumnya tadi dibilang apa? Setiap tahun terus-menerus. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Nih, korban binatang yang dilakukan untuk menghapus dosa itu dilakukan terus menerus setiap tahun. Ya. Berarti kalau pakai logika ini sampai sekarang kalian ibadah harus tetap korbankan binatang ini untuk hapus dosa. Tetapi ini digenapi di dalam Kristus, di salib Kristus. Yesus disalibkan itu satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kenapa kita sekarang ibadah tidak perlu bawa binatang. Tidak perlu lagi. Karena sudah digantikan oleh kurban yang sempurna dalam Yesus. Kenapa? Sebab Yesus tak bercacat, tanpa dosa,
Sehingga kualifikasi Yesus inilah yang berkenan untuk menghapus dosa manusia. Sekarang logikanya gini. Yang disalibkan pada waktu itu ada 3. Ya kan? Yesus, penjahat, di sini juga penjahat. Nah, ada berapa orang? Ada 3 kan? Ada penjahat, Yesus. Nah, kenapa yang bisa menghapus dosa manusia hanya Yesus? Nah, bukan penjahat ini. Nah, bukan mereka. Ada 3 orang yang disalibkan. Kenapa hanya Yesus yang memenuhi kualifikasi? Karena dia tanpa dosa. Sehingga pengorbanannya dianggap 1 kali untuk selama-lamanya menebus dosa manusia. Jadi ya jelas lah kalau dibilang berarti siapa sih sebenarnya Kak yang layak untuk dikurbankan sempurna? Ya Yesus. Yesus lah. Yesus kurban yang sempurna. Selesai. Itulah kenapa di dalam kitab itu jelas dikatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna. Dan itulah pembeda konsep kurban di dalam Kristen dengan agama-agama yang lainnya. Dan bahkan kenapa kok ditanya, orang Kristen kok udah nggak berikan kurban? Iya, itu apa lagi? Kita sudah sempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi kalau dibilang, janganlah kalian suka ngede gini. Orang Kristen nggak mungkin lah dosanya bisa dihapus hanya karena penyaliban Yesus. Masa dosa orang Kristen yang nebus Tuhannya, yang jadi korban Yesus, kok bisa gitu? Loh, sekalian jangan bilang gitu dulu. Sekarang pertanyaannya, kenapa dosa kalian dihapuskan ketika kalian mengorbankan binatang? Dapat pahala dan kemudian diampuni dosa kalian. Berarti siapa yang menanggung dosa kalian? Kurban kalian kan? Sama konsepnya kayak gitu. Jadi itulah secara sejarah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo, God be with you all.